Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, kembali bersama saya di Dangyang Cipta Rasa Channel. Kali ini saya akan membahas hutan-hutan angker penuh cerita mistis di Ciamis, Jawa Barat. Sejumlah hutan di Kabupaten Ciamis memiliki sejumlah cerita dan mitos yang cukup menyeramkan. Berikut 3 hutan di Ciamis yang memiliki kisah mistis. Yang pertama ada hutan larangan Kampung Kuta Tambak Sari. Hutan larangan berada di Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambak Sari. Tidak bisa sembarangan bila ingin masuk ke dalam hutan ini. Ada ketentuan yang harus ditaati kalau tidak ingin terjadi sesuatu pada hidup Anda. Tata tertib hutan larangan ini sudah ada sejak dulu. Ada jadwal tertentu agar bisa masuk ke hutan larangan. Bagi yang tidak mengikuti tata tertib, warga di sana percaya akan mendatangkan musibah. Hutan ini memiliki luas 40 hektar dan ada beberapa hal yang harus ditaati kalau mau masuk hutan. Pertama, tidak boleh menggunakan alas kaki, tidak boleh memakai perhiasan, jangan meludah sembarangan, jangan buang air kecil sembarangan, wanita sedang berhalangan juga tidak boleh masuk. Jangan menggunakan baju serba hitam dan jangan menggunakan seragam, terutama mengenakan pangkat. Ke dalam hutan ini hanya boleh masuk pada hari Senin dan hari Jumat mulai pukul 8 pagi. Seluruh isi hutan tidak boleh dibawa keluar atau dimanfaatkan, seperti kayu-kayu yang berusia ratusan tahun, meskipun sudah tumbang, harus dibiarkan membusuk di sana. Hutan larangan ini merupakan tempat yang dianggap suci. Artinya tidak dikotori dengan hal-hal dari luar. Di hutan larangan, ini juga konon kerap dijadikan tempat untuk meminta sesuatu, seperti untuk meminta jabatan. Di sana pengunjung atau yang ziarah menyucikan diri di telaga atau sumber mata air yang ada. Ada juga yang ke sini untuk meminta jabatan. Hanya saja, kalau yang ke sana pakai seragam dan jabatan itu akan turun, karena dianggap sebagai orang sombong. Dianggap ngaluluhuran yang di sini, karena di sini posisinya paling atas. Disebut Amburama Bima Raksa Kalijaga, yang artinya orang tua yang menjaga seluruh umat. Jelasnya, makna dibalik mitos hutan larangan ini adalah setiap manusia harus menjaga kelestarian hutan, memanfaatkan hutan sebagai sumber air dan paru-paru dunia. Yang kedua ada hutan Gunung Dukuh, Jagabaya, Panawangan. Hutan lain yang memiliki cerita mistis di Ciamis adalah hutan Gunung Dukuh di Desa Jagabaya, Kecamatan Panawangan. Sejak dulu di hutan ini tidak ada satupun warga yang berani mengambil pohon, bahkan ranting sekalipun. Konon, setiap ada warga yang mencoba dan memaksa mengambil ranting pohon untuk kayu bakar, malam harinya akan didatangi sosok makhluk halus berwujud harimau atau lodaya. Sosok harimau itu meminta orang tersebut mengembalikan apa yang diambilnya dari hutan. Percaya atau tidak, mitos ini sudah ada sejak lama dan turun-temurun. Dengan mitos itu, hutan Gunung Dukuh ini masih tetap terjaga keasliannya. Pohon-pohon yang berusia ratusan tahun dengan batang pohon berdiameter cukup besar masih berdiri kokoh. Bahkan, di hutan itu terdapat sumber mata air yang melimpah. Kini digunakan warga untuk keperluan sehari-hari. Hutan Gunung Dukuh sekarang ditetapkan sebagai kawasan esensial. Memang mitos di sini kuat, sudah turun-temurun. Tidak boleh membawa keluar apa-apa yang ada di hutan ini. Ranting yang sudah jatuh pun tidak boleh ada sanksinya, apalagi menebang pohon. Memang sejak dulu seperti itu, ujar Wawan, tokoh masyarakat setempat. Menurut dia, sempat ada warga pendatang yang mengambil ranting pohon di hutan itu. Baru disimpan dan belum digunakan untuk kayu bakar. Pada malam harinya,
ada yang datang dan meminta untuk mengembalikannya. Kejadian itu sempat menjadi pembicaraan, jadi orang itu langsung mengembalikannya ke hutan. Jadi sampai sekarang tidak ada lagi yang berani. Memang harus menghormati amanah dari sesepuh. Kalau dibebaskan, mungkin hutan itu akan habis, ujar Wawan kemudian. Menurut Wawan, mitos ini berasal dari para pendahulunya, terjadi bukan tanpa alasan, karena setiap manusia harus menjaga lingkungan dan hutan untuk diwariskan kepada anak cucunya. Jangan sampai anak cucu kita nanti tidak bisa menikmati keindahan alam hanya karena pohon di hutan habis digunakan untuk pembangunan, harus dirawat dan dijaga, tutur Wawan lagi. Yang ketiga, ada hutan Pasarean Nagara Pageh Panawangan. Selanjutnya ada cerita mitos yang cukup menyeramkan di hutan Pasarean, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ceritanya tidak jauh berbeda dengan hutan Jagabaya. Konon bila ada orang yang mengambil pohon di hutan tersebut, bakal didatangi sosok maung atau harimau meminta dikembalikan. Namun bila tidak dikembalikan dalam waktu tak terlalu lama, orang tersebut bisa terkena musibah. Hutan Pasarean Handap ini berada di Desa Nagara Pageh, Kecamatan Panawangan. Di tempat ini juga merupakan makam salah satu tokoh di daerah tersebut, yaitu Pangeran Undakan Kalangan Sari. Kini kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai hutan lindung dan situs cagar budaya. Di lokasi hutan ini juga terdapat tangga dan jalan untuk akses menyusuri hutan. Dalam pembangunannya, warga tidak merusak hutan ini, namun hanya membangun jalan yang awalnya tanah menjadi jalan agar mudah dilalui. Masyarakat Desa Nagara Pageh sudah menjaga hutan tersebut sejak lama. Warga tidak ada yang berani untuk memanfaatkan hasil alam di hutan tersebut. Dari mengambil ranting pohon, memanfaatkan pohon yang sudah tumbang, apalagi sampai menebang pohon di hutan Pasarean. Menurut cerita masyarakat, siapa saja yang mengambil hasil alam akan didatangi sosok maung atau harimau secara tiba-tiba pada malam hari. Sosok tersebut meminta agar orang itu mengembalikan pohon yang telah diambilnya. Namun bila masih bandel, orang itu akan mendapat musibah atau malapetaka, dari kecelakaan hingga sakit. Percaya atau tidak, mitos ini sudah ada sejak lama dan turun-temurun. Memang menurut cerita orang tua dulu, larangan itu benar terjadi, bukan mimpi tapi beneran. Nyata didatangi sosok harimau, tapi itu zaman dulu, ujar Samin Setiawan, warga setempat yang juga amil Desa Nagara Pageh. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi yang mengambil apapun di sini. Bisa dilihat, pohon tumbang saja dibiarkan sampai lapuk di tempat ini. Padahal kan bisa untuk kayu bakar, tapi warga sini tidak ada yang berani, tambahnya kemudian. Dengan mitos itu tentunya bukan tanpa alasan, karena manusia harus menjaga alam dengan baik, agar generasi selanjutnya masih bisa menikmati alam tersebut. Salah satunya dengan menjaga sumber mata air. Tak disangka mitos ini membuat hutan Pasarean masih asri, dengan sejumlah pohon berdiameter besar yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Berkat hutan itu, sumber mata air masih terjaga, warga setempat tak kekurangan air bersih sepanjang tahun. Itulah 3 hutan di Ciamis yang memiliki cerita mistis cukup menyeramkan. Kalau berani dan penasaran, silahkan datang ke Kabupaten Ciamis dan kunjungi hutan tersebut.